Di dalam tas ini taruh obat, taruh paspor, taruh tiket, taruh uang sini. Ya, HP, KTP, HP di sini. Ini selalu kita bawa sampai ke Masjidil Haram. Tapi kalau yang dapat tas ini memang lumayan. Ini juga dapat. Ya. Kalau ini kan yang paket VIP ya. Yang paket memang yang Tower Samsa memang ada lebihnya sedikit karena memang dia paket yang lebih mahal. Maka dia ada lebihnya ini. Ya, Mak ya? Ya, maka ini bedanya di situ. Nah, cuma kalau ini tetap sama juga dapat juga. Tetap dapat tas tentengnya juga dapat, ya. Ya, tapi kalau ini bisa untuk tambahan jadi tidak perlu lagi tambah tas. Jadi nanti mama dengan ayah kalau yang sudah pakai dapat yang tas yang seperti ini yang pakai VIP, jangan lagi tambah tas dalam keberangkatan. Ya, jangan lagi tambah. Dan cukup tas ini untuk dinaikkan ke dalam pesawat. Kalau ini kasih naik di bagasi pesawat, ditaruh di bagasi pesawat. Kalau kami Ustaz, kalau nanti mama misalkan sama ayah yang paket thayyibah bukan paket hasanah, nanti mama sama ayah misalkan kalau ayah yang pakai tas ini kan sudah muat nih. Ya. Ada tas yang satu lagi yang kecil nih. Ini untuk yang tadi saya sebutkan, isi dokumen utama, paspor, tiket, KTP, semua uang di sini, obat di sini. Ya kan, yang penting-penting kunci di sini. Nah, ini kasih masuk ke sini. Yang baju-baju nanti yang penting-penting sekali taruh sini. Kalau nanti mau tambah lagi bawa tas, boleh tambah satu dari masing-masing punya pribadi, tetapi jangan besar-besar. Ukurannya sama seperti tas ini, Mak. Ya, ukurannya nanti kalau yang pakai thayyibah, bukan pakai hasanah, ini ukuran tasnya seperti ini. Jangan tas yang lebih besar lagi nanti satu koper, tas ini besar lagi nanti susah ditenteng-tenteng nanti. Ayah, ya. Jadi siapa ya? Ya, berarti yang boleh, Mak. satu orang boleh. Boleh, Mak. Ya. Maksudnya satu seorang gimana? Boleh, tas sama ayah dulu. Kalau ayah, nanti kan kalau ayah nanti mau tambah tas satu lagi hasil, ya, ayah. Nanti kan kalau ayah nanti nggak muat sama ayah kan, ayah mau beli satu boleh, mau beli dua boleh. Tapi kalau mau muat satu aja. Tas ayah sama bapak ini kan tas yang lagi. Jadi bisa tas satu lagi kemudian hasil. Ya gitu. Kayaknya kalau yang kayak muda-muda kayak Adi Sukri, dia nggak perlu lagi beli gembok lain, boleh main kode-kode aja karena memorinya masih kuat, ingatannya masih kuat. Kalau yang ayah beli aja gembok. Sulukum hana bu kita dan taungan Jilbab besar. Jilbab besar. Jadi telekom dibeli satu, bawa dari rumah ini. Ya. dulu ada bu, tapi kita ganti sama jilbab. Ya. Jilbab menutupi sampai ke bawah. Karena kan kalau lekom tuh terbatas pakai. Kalau jilbab kita pakai kalau itu di sana. Itu jilbab besar. Itu waktu naik pesawat. Nanti jangan pakai dari blok ini baju seragamnya, Mak ya. Baju seragam kalau telekung ini kita pakai waktu berangkat naik pesawat kan? Telekung. Ya, biasanya waktu naik pesawat. Ya, kalau nanti seragam dia. Ya, seragam dengan telekung itu dipakai ketika naik pesawat. Ya, Mak ya. Nanti kalau baju ihram kan putih-putih. Nah, itu lain lagi baju sendiri-sendiri nanti baju putih-putih. Ya. Waktu berangkat pakai itu nanti. Bukan berangkat dari Belah Pidi, Mak. Dari Medan kan kita berangkat dari Belah Pidi. Malam kan kita menginap di hotel di Medan. Besok pagi waktu mau naik pesawat baru pakai seragam, baru pakai telekungnya. Jilbabnya gitu. Sama baju. Ya, sama seragamnya. Sama jilbabnya. Jadi seragam dengan jilbab dipakai nanti di Medan. Waktu naik mau pesawat. Begitu juga dari Arab Saudi mau pulang ke Indonesia. Waktu udah mau naik pesawat, ya dari hotel sudah ganti baju, kita lekung dengan seragamnya. Ya, biar jangan bawa bajunya, hanya pakai saja untuk pergi dan pulang. Jangan pakai ketika berada di sana. Nanti
cuci. Kalau udah bau terpaksa nyuci juga di sana kan? Ya. Ya Mak, gimana? Ya, ada lagi yang lain? Nah, sekarang coba cek masing-masing ada dapat buku ihram? Buku manasik maksudnya? Ini di bawah Ustaz. Ya, itu di bawah Mak. Itu nanti jadi bacaan setiap sore menjelang maghrib, ayah-ayah, mama-mama nanti di rumah baca-baca waktu mau sholat. Tunggu waktu sholat maghrib atau waktu sholat subuh, selesai sholat subuh, pagi-pagi bisa dibaca-baca ya. Jadi supaya tiap hari terbaca, maka tidak sengaja terhafal. Tapi kalau mau hafal langsung, alhamdulillah. Doanya lebih lengkap kan? Ya, sekarang kita sudah ada buku panduan. Nah, ini hari ini kita langsung praktek tawaf dan sa'i ya. Gimana ya? Ya. Ya, baju ihramnya ada di dalam? Masuk ada. Ada? Untuk bapak-bapak baju ihramnya ada di dalam? Iya. Ya, tolong dikeluarkan baju ihramnya. Mana Faris Trafik? Sisi tolong kasih masuk di lemari takut aku. Nanti di sana buku masker karena ada buku. Ya, sekarang ya, bapak-bapak yang ada buku ihramnya, dengan baju ihramnya dikeluarkan semuanya. Kita langsung praktek. Ayah, langsung keluarkan baju ihramnya ya. Nanti kan ini tas, kalau yang datang tidak pakai mobil boleh titip dulu di pesantren. Ya? Ya Mak ya? Kalau yang ada mobil boleh langsung bawa pulang. Karena kalau taruh di Honda takut jatuh nanti. Ya Mak ya? Kalau yang datang naik Honda, yang naik Honda di sini. Gak apa-apa Mak. Kalau yang datang naik Honda, kalau nanti susah bawa tasnya karena naik Honda, simpan aja dulu di sini. Nah, nanti kalau nanti kapan ada waktu, bawa keluarga, ambil tasnya. Yang sudah ada mobil datang ke sini bisa langsung bawa pulang. Tapi nggak rasa. Nah.
Ya, kemudian didirikan, nah, dirikan saja, ambil piring kanan, samakan saja ujungnya dua-dua. Sudah siap? Sudah siap ya semuanya? Ya, ya, siap, santai. Ya. Ya, jangan bisa ke depan ya, bisa ke depan. Ya, bisa di sini Pak Daud, Pak Yakub sini. Ya, udah sini Pak Yakub. Ya, tengok, ya putar. Ini dipegang. Ya, sini belakang ini. Ya, sini. Ya, dipegang. Dipegang, dijepit. Ya, dijepit. Langsung putar ke kiri. Tahan nih yang kanan. Dah, baru putar lagi ke kanan. Ya, udah siap. Putar terus. Kayak kita gulung anduk. Ya. Gulungnya kecil-kecil aja Pak. Ya. Jangan besar-besar kecil. Jangan besar-besar gulungnya ya. Ya, oke, sekali lagi buka lagi ya. Dibuka lagi, oke. Ulang lagi, sekali lagi, praktik sekali lagi. Sudah? Ujung. Ayah. Sekali lagi ya, yuk buka lagi biar lancar semuanya. Ya, semuanya udah siap. Dah, putar lagi kanan, kemudian pegang yang kuat, dijepit ke kanan. Jepit. Dah siap. Dah, tekan lagi. Sekali lagi. Ya. Ya. Tolong dituntun. Ya. Putar, kecil-kecil. Ya. Ya, dah boleh. Kencangin terus. Ya. Jadi kalau udah seperti ini, coba duduk, coba jongkok, jangan duduk, jongkok. Ya, tidak terbuka aurat kan? Ya, kalau tidak terbuka aurat berarti ikatannya udah kuat. Udah bagus, lepas. Cuma kayak Bapak Muhammad Rizal, ini kayaknya besar kali digulung nih. Ya, karena ini nanti kurang lebih 4 jam dari Madinah kita pergi ke Mekah, 4 jam pakaiannya seperti ini. Nanti sampai masjid kita nggak ganti baju, langsung masuk ke Masjidil Haram. Udah siap sekarang bagian atasnya. Nanti ulang sekali lagi ya, yang terakhir lagi, biar karena paling yang harus dijaga bagian bawah. Kalau atas terlepas nggak apa-apa, kalau bawah terlepas nggak pakai celana dalam, bahaya. Jadi ini kan, ya dia tutup pusat ayah ya, tutup pusat karena nanti kalau ihram terbuka aurat nggak sah nanti ya. Kalau kita tawaf tidak tertutup aurat tidak sah. Jadi udah sama semuanya, udah dipegang. Tahan gini aja ya. Ayah, ya tahan gini aja. Ya tahan, putar. Tahan lagi sebelah kiri. Tahan lagi sebelah kiri. Nah, ada bagus ya. Ya, ada putar lagi sekali lagi. Dah. Ya. Ya, udah siap. Kalau ibu-ibu Umi cuma pakai telegung. Nggak ada payah-payah. Bajunya pun boleh, kalau ibu-ibu bajunya boleh berjahit. Cuma waktu nanti mau ihram tawaf sa'i pakai yang putih. Ya, kalau bapak-bapak memang tidak boleh pakai baju yang berjahit. Tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai celana dalam. Kalau celana dalam pakai jahit nggak boleh. Kalau tidak berjahit boleh. Nah, kalau mau bikin celana dalam tidak berjahit boleh. Tapi kalau celana dalamnya berjahit tidak boleh. Ikat pinggang tidak boleh, ikat pinggang yang model kulit yang pakai jahit, dia pakai jahit. Nacok hadirnya. Benar yang mencoknya hadir. Makanya harus ada pakai sabuk khusus ihram untuk umrah. Enggak pakai celana dalam, enggak pakai celana luar. Ya, makanya cara
baju ihram bawah itu harus kuat, harus bisa. Nah, Ustazah minta baju tali ikat pinggang. Ya, ini contoh kalau kita menggunakan ikat pinggang. Jadi memang ini ada dua. Ini mah ayah, ini karena untuk ikat pinggang ada dua. Ada ikat pinggang yang seperti ini lebih simpel, tetapi dia ada jahitan. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan kalau kita niatkan ini aksesoris bukan baju. Sama seperti jam, ini kan ada jahit nih. Boleh gak pakai jam? Boleh, karena bukan baju, ini aksesoris, perhiasan. Kalau kita niatkan ini perhiasan boleh. Tapi kalau kita niatkan ini pakaian, kena denda kita. Ya kan, karena tidak boleh pakai berjahit. Makanya kalau mau pakai yang ini lebih bagus. Karena kenapa? Karena di sini memang dia untuk ikatannya ini pakai tali, pakai apa namanya? Plastik ini, kemudian dia pakai ini penahannya kayak macam paku, dia nggak ada jahitannya. Nah, jadi kalau saya ingin kita pakai ini lebih bagus, tapi kalau ini harus niat dalam arti ini dia biasa bukan baju. Ya, kemudian cara pakainya ini nanti, nah ini cara pakainya. Ini bisa dilebarkan, bisa dikecilkan di sini. Ya, bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Nanti cara pakainya, ini contoh ya. Nah, ini kecil. Itu ada ukurannya, Pak. Ukurannya Bang, kita kasih besar lagi ya. Tarik aja ya. Ya, jadi ini ada tulisan tawaf. Kita tulisan tawaf ini di depan biar jangan terbalik. Nah, ini lumayan lah. Ya, seperti Kalau ini. udah ada ini nggak akan jatuh Ya. lagi, insyaallah. Ya, kemudian kita tahan di atas gini. Ya, jadi jangan ini dibalut ke bawah lagi ya. Cukuplah dia ini untuk penahan di bawah gulungan tadi di atas. Ya, kalau dia terlepas ada yang nyangkut di bawah, itu tali sabuknya. Ya, siap. Baru kita masuk ke yang kedua, yaitu pakai baju ihram di atas. Atasannya ini baju atasnya dibuka seperti tadi juga. Ya, ini kalau kita masuk ke masjid nggak dingin. Kalau kayak kita tadi ada dari pinggang, Ya, kita samakan di atas. Ya, samakan di atas. Ya, samakan di atas. Ya. Nanti dalam praktek aslinya lepas peci semua atau topi. Tapi sekarang nggak apa-apa lah ya. Lepas pecinya, lepas topinya. Ya, udah selesai seperti ini pakai. Nah, kemudian ini ayah yang ini udah ya. Sama ujungnya kan? Sama panjang ujungnya, coba sama panjang. Udah sama panjang ujungnya. Udah siap. Nah, ini yang ujung kiri dimasukkan ke sini. Di handuk bawah. Baju ihram bawah. Ya. Udah siap nih. Udah ditaruh di pinggir. Dah. Dan yang ini angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Udah diangkat tangan kanan. Ayah, keluarkan tangan kanan dikeluarkan ya. Ya. Dikit ya, dari tiba. Ya, angkat tangan kanan. Karena tangan kanan harus diluk. Sunnah ya, bukan wajib ya. Sunnah diluk. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Jadi waktu tawaf, tangan kanan ini, otot tangan kanan ini kasih nampak. Jadi ini sunnah juga, supaya nampak orang Islam tuh kuat laki-laki. Ya, jadi ini tinggal dibalut ke atas ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, ya nanti ayah dibimbing sama mama ya. Makanya mama jangan pikir kita nggak pakai baju ihram nih, yang punya suami harus diajarin kalau suaminya lupa. Ya boleh nggak apa-apa, nanti saya bantu juga nanti. Ya
keliling Ka'bah. Ya, jadi sekarang semuanya udah dengan baju buku manasik. Buku manasiknya udah siap ya? Baru masuk tas tenteng lagi. Ya, sudah siap seperti ini. Jadi baju buku manasiknya di luar, digantung di leher. Dah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tunggu dulu, Bapak belum siap juga. Ya, kita tunggu semuanya, ada siap semuanya. Ya. Ya, kita mulai, ibu-ibu. Alhamdulillah kita udah sampai di Tower Zamzam. Ya, sudah sampai di Tanah Suci Mekah. Dalam perjalanan lebih kurang 8 jam dari Medan, Kuala Namu. Kita udah naik pesawat sampai ke Bandara Jeddah. Sudah selesai proses imigrasi, check-in-nya, bosnya udah periksa, dan kita sekarang di hotel. Dan sekarang ibu-ibu, ini baju ihram ini kita pakai bukan di Mekah, nanti kita akan ke Madinah dulu. Nah, jadi ke Madinah kita dari hotel Madinah. Dah, hotel Madinah kita udah naik mobil. Sebelum kita berangkat keluar dari hotel kita mandi. Mandi sunnah ihram. Ya. Niatnya nawaitul husla lil ihram. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lil ihram. Sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, jadi di sini nanti kalau mau lihat nanti di buku manasiknya bisa dilihat di ziarah Madinah di halaman 5. Halaman 5 bisa dicek di situ. Ya. Nanti ada doa masuk kota Madinah, ya. Nanti diaba-abakan nanti waktu di bus nanti saya kasih aba-aba. Ini baca ini udah mau masuk kota Madinah, lihat halaman 5. A. Doa masuk kota Madinah. B. Doa masuk Masjid Nabawi. C. Doa salam ketika berada di makam Rasulullah, udah sampai di kubur Nabi. Kemudian D. Doa salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. E. Doa salam kepada Umar bin Khattab. F. Doa ketika di Raudhah, taman surga yang ada di bumi, itulah antara mimbar Nabi dan kubur Nabi. Nah, kemudian ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi artinya ziarah ke kuburan yang dekat dengan pintu keluar kubur Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian doa salam kepada penduduk Baqi, ahli kubur Baqi. Di situ ada Siti Fatimah, ada Ruqayyah, ada putra Nabi yaitu Ibrahim, Abdullah, Qasim, ada putri Nabi Fatimah di dalamnya. Kemudian doa salam kepada Utsman bin Affan di dalam Baqi juga. Kemudian nanti ziarah Uhud nanti naik mobil tur keliling kota Madinah. Kemudian salam kepada Hamzah paman Nabi yang jadi panglima orang syahid. Kemudian salam kepada sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair di dalamnya juga. Kemudian salam kepada syuhada di Uhud. Kemudian masuk ke dalam manasik umrah, niat umrah. Nah, itu lihat di halaman 50. Ya, coba lihat di halaman 50 ya. Coba lihat halaman 50 ya. Ya, ibu-ibu bisa lihat, cek langsung di buku manasik masing-masing. Lihat di halaman 50. Nah, yang pertama sekali diajarkan situ adalah rukun pertama. Rukun pertama daripada umrah adalah niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Cuma dianggap jalan-jalan. Nah, tadi kan kota minta jalan-jalan tak gini. Kota minta gini jadi ibadah malah lahiriah tanya lagi turis tanya lagi kan tas turisnya kan. Tapi sebenarnya hakikat ikonnya sebenarnya yang membedakan adalah niat. Maka niatnya, nah pertama sebelum pasang niat kita panggil dengan panggilan labbaik Allahumma umratan. Jadi begini mak ya, travel lain pembimbingnya nggak ngerti. Kadang-kadang ketika dia menyebut labbaik Allahumma umratan dipikirnya ini niat. Jadi ini ucapan sebelum kita berniat. Niatnya itu dibawa nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, dan karena pembimbingnya kadang-kadang dia cuma jelaskan, dia malas panjang di bawah. Padahal itulah yang niat. Yang di atas ini muqaddimah pembukaan untuk
niat. Jadi kata-kata yang pertama, labbaik Allahumma umratan, kami datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu dalam ibadah umrah. Labbaik Allahumma umratan, kami datang ya Allah. Ya, sama-sama, kami datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu. Baru sama-sama kita niatkan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Kalau mak dan biasa baca nanti setiap hari di rumah sering dibaca niatnya ini, tanpa diniatkan pun, tanpa dihafal pun akan terhafal. Kalau udah sering dihafal artinya insya Allah mudah. Jadi tidak perlu translate ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak hafal, maka boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Jawa, bahasa Jambi itu. Yang penting sabar makna bahasa Arab. Artinya Indonesianya aku niat umrah dengan ihram karena Allah Ta'ala. Aku niat umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab juga bisa. Afdalnya lebih baik dengan bahasa Arab karena itu yang bahasa langsung dari Nabi. Maka ketika kapan kita niatkan? Ketika kita sudah turun dari bus dari Madinah, turun di tempat mikot. Mikot itu wajib kita niat di satu tempat yang ditentukan Nabi. Jadi kon galak-galak tanya untuk pasang niat. Oh dari hotel lo, kun niat juga dari hotelnya. Anak payah ajak pak masjidnya. Nanti lagi memang karena tuntunan dari Rasulullah bahwa kita akan niat itu di Bir Ali. Di mana mak? Bir Ali. Di Bir Ali situ kita turun, kemudian kita ambil air wudu. Kalau yang sudah ambil air wudu boleh menunggu di masjid. Kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli salatal ihram rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Itu diucapkan dalam hati. Kalau bahasa Arabnya terhafal, tapi kalau tidak dengan bahasa Indonesia. Sengaja aku niat sholat ihram 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Dalam hati disebutkan kata-kata tersebut ketika berada di dalam masjid Bir'ah atau di teras masjid Bir'ah. Selesai sholat sunnah, kemudian kita keluar. Itu sholat sunnah tadi niatnya sudah kan? Bagaimana cara sholatnya? Seperti sholat sunnah biasa, cuma bedanya nanti di ayat sesudah Al-Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Habis itu berdoa semoga Allah Ta'ala mudahkan umrah kita dan diterima umrah kita. Amin ya rabbal. Kemudian jamaah keluar ke teras masjid. Di teras masjid kita niat ihram, sama-sama niat Jadi selesai sholat sunnah baru niat. Ya, kalau nanti ada yang niat duluan tidak masalah, tapi afdalnya begitu, sholat sunnah dulu baru niat di luar masjid. Kalau dalam masjid boleh-boleh juga, tapi kalau di luar kita bisa sama-sama berpasang nih. Dan selesai semuanya, udah selesai niat semua dalam hati? Udah pasang niat semuanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pergi ke depan. Ada Ka'bah. Ya, silakan Abdi. Ya, mandinya di hotel. Nanti kita mandi di hotel. Kalau jamaah haji biasanya mereka mandinya dari bandara, dari asrama haji Banda Aceh. Kalau kita hotel di Madinah. Karena kita berangkat ke Madinah dulu, udah kita ziarah 5 hari di kota Madinah, baru kita berangkat ke kota Mekah. Ya mak ya, udah siap berarti semuanya, udah siap mandi, udah siap niat, udah siap sholat sunnah ihram. Sekarang dalam keadaan seperti ini, pantang-pantangnya dijaga. Tidak boleh cabut kumis, cabut bulu, cabut rambut, potong kuku, tidak boleh. Ya, pakai minyak wangi tidak boleh. Tutup peci kepala, cabut peci kepalanya. Dilepas semuanya. Semuanya dilepas pecinya. Ya tidak boleh pakai topi, pakai peci, tidak boleh pakai, pokoknya penutup kepala tidak boleh. Sudah selesai, taruh pecinya di tempat dulu masing-masing. Ya, karena peci tidak dipakai dalam kubur kan? Begitulah gambaran kita. Kita lepas semuanya. Atribut kita cuma baju 2 helai. Ini orang meninggal ini sebenarnya. Disyarat orang meninggal. Dah siap semuanya, Mak? Ya, kemudian untuk bapak-bapak tidak boleh tutup mata kaki.
Kalau pakai selop, pakai sepatu, jangan selop sepatu pakai tutup mata kaki. Kalau pakai mata kaki ditutup, kena denda. Jadi pakai sepatu, cukup sampai bibir ali. Ya, dah selesai umroh, baru boleh pakai lagi sepatu yang tutup mata kaki. Kalau sepatunya tidak menutup mata kaki boleh, tapi kalau menutup mata kaki kena denda. Dan kemudian tidak boleh kalau ada istri bermesraan, tidak boleh. Nah, kemudian untuk ibu-ibu tidak boleh pakai ninja, tidak boleh pakai cadar dulu, pakai nikab jangan dulu, karena pantang juga. Dibuka nikabnya, ya Maya? Ya, dibuka nikabnya semuanya. Jangan dipakai cadar. Apalagi ya? Ya, saya rasa untuk ibu-ibu apalagi kira-kira yang lain, pantang yang lain? Ya? Kacamata boleh. Minyak wangi. Ya, minyak wangi untuk laki dan perempuan. Nggak boleh. Dua-dua pantang. Ya, nggak boleh minyak wangi, tidak boleh. Bedak nggak boleh. Potong kuku tidak boleh. Bedak udah cukup waktu di Hotel Madinah, waktu habis mandi pakai bedak masih ada bekas minyak wanginya boleh. Iya. Tapi kalau sudah baju ihram, udah niat, dah selesai niat, dah haram hukumnya. Ya, dah haram semua. Nanti kapan? Baru kalau sudah selesai lepas baju dah selesai tawaf, sa'i dan potong rambut. Ya Mak ya? Nanti kita nampak sudah pakai baju ihram ini, nampak ada binatang-binatang, kita sepak haram hukumnya, kita tendang haram hukumnya. Ada burung kita lempar batu haram hukumnya. Ada pohon-pohon daun-daun. Kadang mama kan asal lihat daun cantik dipetik, ada berdosa itu, harus denda, kena denda. Di dalam memotong ranting-ranting dan mematahkan ranting-ranting di kota suci Mekah Madinah. Nah, selama kita berpakaian ihram, dalam ihram diharamkan semuanya. Dan haram caci maki. Dan haram memang caci maki di luar ihram itu haram, tapi dosanya dilipat gandakan sedang berihram. Jadi dosanya dilipat gandakan sama Allah. Sama kan seperti pahala dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi hal yang benci kepada orang, ada misalkan orang menyakiti kita sedang berihram, itu ujian. Ingat, kita sedang ihram, ujian. Berarti jangan terpancing emosi, jangan. Sabar kita ketika kita berihram, itu ujian. Nah, sekarang Mak dan Ayah semuanya kita keluar dari hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk jamaah, kita sekarang udah naik udah naik apa nih? Udah. Ya jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah sampai di Hotel Mekah dari perjalanan Madinah, udah dalam pakaian ihram. Tas-tas kita udah masukkan ke kamar hotel masing-masing, udah ditaruh di tempat masing-masing. Kita udah selesai makan, MCK sudah selesai. Kemudian jangan lupa bagi yang sudah batal wudu, silahkan wudu kembali. Ya, jangan bertawaf dalam keadaan tidak suci. Ya, silahkan masuk kemudian sini. Ya, kita menuju Masjidil Haram, udah masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah masuk, kemudian kita menuju ke tempat tawaf, yaitu tempat tawaf. Ya, sambil baca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Umi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kuat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, bapak-bapak yang kita bikin 3 barisan ya, 3 barisan. 3 orang di depan. Abi Sufri di depan. Abi Sufri di samping sebagai komandan pasukan. Leader pasukan. Ya, kita bikin 3 di sini. 1 2 3. Ya, 1 2 3. Ya, enggak apa-apa. 1 2 3. Bapak yang paling tua di depan. Bapak yang kuat di belakang. Untuk menjaga orang tua jangan tercecer. Ya. Ya, sini. Tunggu 3 aja ya. Ayah di sini aja ya. Ayah sini ya. Ya, ayah sini. Ya, coba oke. Sini berarti Abi Sufri sini. Ya, ayah Yakub sini. Ayah Yakub sini. Ya. Jadi di depan 4. Yang keempat ini beliau adalah pemimpin barisan. Ya, yang lain ikut aja di belakang sini. Oke? Ya, abang di sini saja enggak apa-apa. Kemudian ibu-ibu 3 baris di sini ibu. Ikut barisan bapak-bapak. Ya, abang saya amanahkan penjaga di belakang. Ya, kalau nenek-nenek yang ada di belakang
Ya, sama-sama kita talbiyah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, 3 kali dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nanti mama kalau melihat bacaan talbiyah, sesudah 3 kali talbiyah baru sholawat ditutup dengan doa. Ya, itu caranya ya. Nah, ketika kita berjalan mulai dari kota Madinah sampai di Bir Ali, sampai masuk kota Mekah, sampai di depan Ka'bah, udah masuk Masjidil Haram, baru berhenti talbiyah. Kapan berhenti talbiyah? Masuk Masjidil Haram. Ya, jadi jangan talbiyah lagi dalam masjid, nanti ribut, nanti orang sholat di dalam. Ya, jadi dari perjalanan Madinah sampai Bir Ali dalam perjalanan 6 jam sampai ke kota Mekah, sampai di hotel, dari hotel masuk ke masjid, itu talbiyah sepanjang jalan itu. Baca talbiyah. Nanti kalau kita dari pesawat mau turun pesawat, mau ke Masjid Nabawi atau mau ke hotel Madinah, perbanyak salat. Nah, itu bedanya ya. Kalau mau ke Madinah banyak salat, kalau mau ke Mekah banyak talbiyah. Nah, itu. Nah, itu di halaman 51 di buku manasik. Kemudian masuk pada halaman 53. Ayah bisa lihat di halaman 53. Ya, 53 ya. Nah, di halaman 53. Nanti ibu-ibu yang tidak kuat dengan berdiri bisa nanti disewa atau diambilkan kursi roda. 53. Oh, 53. Ya. Sudah dapat halaman 53? Ya, ini dia. Ini ya. Ya. Ya, ini bacaan doa sesudah salawat. Ini talbiyahnya nih ya. Halaman 50 berapa? 52 dengan 51 itu talbiyah. Dari halaman 51 talbiyah, 52 talbiyah. Kemudian di 52 bacaan salawat, ini salawatnya ya. Kemudian doa sesudah salawat halaman 53. Ya, salawatnya di halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sekali salawat habis itu tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sudah selesai. Itu doa kita perjalanan memasuki dari kota Mekah, dari kota Madinah sampai di Bir Ali, kemudian menuju ke kota Mekah. Itu bacaan talbiyah yang kita baca. Kemudian kita baca doa ketika masuk kota Mekah. Ada doanya, Mak ya? Ya, doanya di halaman 54. Udah lihat? Ya. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala an-nar wa aminni min azabika yauma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Ada artinya di situ, ya Allah, ini adalah tanah harammu dan tempat amanmu, maka hindarkan dagingku, darahku, rambutku, kulitku dari neraka.
Selamatkanlah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan kembali hambamu, dan jadikanlah aku termasuk orang yang dekat dan taat padamu. Ini doa masuk kota Nah, nanti ada pengumuman nanti di bos nanti. Kemudian doa masuk Masjidil Haram. Ini udah masjid nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang sering kita baca ya, biasa kita baca nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya, lihat halaman selanjutnya, Mak. Ya, sambung lagi, panjang doanya itu ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, nanti kita masuk lihat Ka'bah. Nah, nampak Ka'bah pertama kali ini seolah-olah Bismillahirrahmanirrahim. Dan lihat Ka'bah, baca doa ini. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ini artinya, Maya, dengar saja. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa bagi bait Ka'bah ini, rumah Ka'bah ini. Tambahkan pula orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau umrah. Tambahkan juga kemuliaan kepada mereka, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Jadi kita doakan Ka'bah ini diberikan tambahan kemuliaan, keagungan oleh Allah dan orang yang memuliakannya. Ya, jadi orang-orang yang memuliakannya juga didoakan oleh setiap orang yang tawaf. Ribuan orang tawaf mendoakan orang yang tawaf di Ka'bah dengan niat untuk mengagungkan, memuliakan Ka'bah. Nah, jadi sekarang kita mulai ke Ka'bah. Ya, Mak ya. Nah, ini agak sedikit salah pembuatannya karena di atas tukar ke bawah, ya bawah ke atas ya. Jadi Hajar Aswadnya jadi tinggi. Ya. Kebalik nggak apa-apa. Jadi itu Hajar Aswad itu yang warna putih. Ayo, Mak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, rombongan bismillah. Ya. Jadi kalau udah dalam Ka'bah nggak ada lagi baca talbiyah, udah cukup di depan pintu, masuk, kemudian kita start dari sini. Silang. Ya, ini ada garisnya, Mbak ya. Ya, garisnya ini dimulai dari sudut ini. Ini namanya sudut Hajar Kenapa? Karena ada batu batu ini dulunya putih. Kemudian dia turun dari langit, dicium sama orang-orang kafir, akhirnya jadi hitam karena dosanya melekat ke batu itu. Jadi hitam. Kata Nabi, barang siapa yang mencium ini, kalau waktu dia masih putih, mau sakit parah bagaimanapun langsung sembuh. Tapi karena dia udah berubah menjadi hitam, dia hanya menjadi saksi ketika di hari kiamat saja bahwa orang ini pernah menghormatiku, memenggangku, menciumku dan menyalamiku. Dia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah menyalaminya dari jauh atau menciumnya atau menyentuhnya. Nah, kemudian ini namanya rukun Yamani. Karena dia searah dengan arah negeri ya. Ya. Kemudian yang sebelah sana rukun Iraki, yang sana rukun Syam. Ini rukun Syam, ke arah Syam, sana rukun Irak, ke arah Irak. Jadi nanti kalau seandainya sudah sampai di rukun Yamani, di sini juga boleh kita taslim saja, tapi tapi tidak cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Kalau di sana, tapi kalau di sini tidak cium. Bismillah Allahu Akbar saja. Kemudian kita melintas di sini baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tambah wa adkhilnal jannata, sama-sama wa adkhilnal jannata. Ayo, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Nah, ini panjang nih. Kurang lebih ada berapa meter tuh? 4 meter ya? Berapa meter pokoknya? 6 meter ya? Kalau nggak salah 6 meter, Mas.
Jadi kalau kita baca doa itu masih sempat habis bacaan doa ini. Jadi di antara ini tempat yang mustajab. Habis baca itu niat baca apa yang kita ingin dalam hati itu mustajab. Tempat ini mustajab antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Oke, sekarang mak dan ayah kita mulai dari sini sesuai dengan urutan barisan tadi, 3 di depan. Oke, 4 dengan komandannya. Ya. Sini ya. Kita ikuti sini ya. Kita harus injak ke batasnya. Sampai injak ke batasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, cium. Yang belum injak garis tidak boleh. Ya, belum injak garis tidak boleh. Itu namanya curi start. Kalau lomba lari namanya curi start. Belum dimulai tempat garis. Ya, jadi yang injak garis itulah dia mau start. Sama, waktu awal begitu, waktu akhir pun harus berakhir pada putaran ke-7 di garis. Kalau dia masih di belakang kemudian dia langsung keluar bagaimana? Tidak sah. Tidak dihitung, itu 7 kali putaran. Kapan dihitung sah? Kalau udah sampai ke garis. Garis bisa dilihat dari sini. Sudut kalau bisa lihat langsung, bisa juga lihat di bawah ada garisnya yang searah setentang dengan Ka'bah. Bisa juga lihat di atas ada lampu neon warna hijau. Ada bangunan lantai 2, 3 ada neon warna hijau. Kalau udah lewat situ berarti udah lewat 1 putaran, 2 putaran, dan 3 putaran. Ya mak ya? Ya, sekarang udah selesai, kita udah niat bismillah Allahu Akbar. Ya, sekarang maju ke depan. Maju dulu ke depan, biarkan yang belakang maju, yang belakang sekarang stop, yang di depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, angkat tangan ke arah Ka'bah, ke arah Hajar Aswad, cium. Ya, dah siap, maju lagi. Maju mak. Yang barisan yang selanjutnya. Ya, di garis mak ya. Ya. Salam, lihat ke arah Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lo sayang kita sama Ka'bah. Dah maju mak. Ustaz mesti ketemu 2 kali boleh? Ya, bisa 3 kali. Kadang ada malah ada yang 3 kali. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. 3 kali lebih afdal. Ada yang sekali, 2 kali, ada yang 3 kali juga. Udah? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di belakang, jangan dulu. Belum di garis. Mama di garis mak. Ada garis mak. Maju mak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, cium. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, cium. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, cium. Dah selesai? Ya, dah selesai. Baru maju lagi mak. Yang udah selesai niat di belakang pasang lagi niat. Injak garis. Ya, injak garis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, dah cium mak. Maju lagi. Garis belakang. Abang bisa langsung sama-sama sini bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, cium. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, cium. Ya, sekarang kita baca doa tawaf putaran pertama. Halaman 59, tengok. Udah lihat semuanya halaman 59? Enggak apa-apa, enggak dia sejak gas, Mak. Ya. 50 cuma panas juga rumah yang panasnya. Di sana panas juga kalau kita tawaf waktu siang. Semoga kita tawaf waktu malam ya. Kalau tawaf waktu malam ya enggak panas, cuma dingin. Ya ada panas, kalau bukan panas dingin. Udah dapat halaman 59? Sambil mengelilingi Ka'bah putaran pertama, baca doa tawaf putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, tetap di sini udah rukun Yamani.
ini udah di rukun Yamani, baca doa. Setiap sampai di rukun Yamani ada tulisan di situ mengusap atau bila tidak mungkin mengangkat tangan kanan tanpa dikecup saja. Kalau orang memang sudah di dekat Ka'bah, apa salahnya enggak perlu lagi disalam saja, langsung pegang aja nih Ustaz. Ya, Pak Yuzar insyaallah ini. Kayaknya dekat Ka'bah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh salam saja dari jauh. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tanpa dikecup ya, tanpa dicium tangannya. Kalau di Hajar Aswad dicium. Nah, meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh juga dicium. Baca dalam rukun Yamani ini, baca doa sapu jagat supaya kebaikan dunia akhirat dapat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, ini kita udah sampai pada putaran yang kedua, udah injak garis finish. Harus injak garis finish berarti sah. Itu putaran yang pertama. Baru kalau udah sah berarti masuk putaran yang kedua. Baca doa putaran kedua halaman 63. Nanti selanjutnya putaran ketiga ada doanya, putaran keempat ada doanya, putaran kelima ada doanya. Sampai putaran yang ketujuh tinggal dibaca saja di buku. Nanti kalau tidak hafal ketika sampai di sana, baca aja doa putaran yang pertama, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat. Kalau tidak hafal atau lupa bawa buku atau enggak sempat baca, baca subhanallah, tahmid, takbir, takbir, tahmid, takbir, tahmid, tahlil, baca dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau pingin lebih baik lagi, baca sesuai yang dituntun oleh doanya masing-masing. Tapi banyak jamaah juga udah langsung singkat subhanallah. Tapi saya anjurkan kalau Bapak sudah hafal, baca doa yang sesuai dengan putaran masing-masing. Nah, kita lihat langsung pada putaran yang ketujuh. Doa putaran yang ketujuh karena sama saja, tata caranya sama saja, cuma doanya yang berbeda. Nah, jadi langsung ini kita seolah-olah sudah sampai putaran yang ke-6 dan kita akan start mulai lagi pada putaran yang ke-7. Ya, halaman 81. Ya, Mak, halaman 81. Ya, sudah lihat, Mak, halaman 81. Siap, Mak? Udah siap ya? Udah dapat semuanya? Doa ini udah masuk si finish yang ke-6, masuk putaran yang ke-7. Angkat tangan, bismillah, Allahu Akbar. Satu yang perlu kita jelaskan ketika tawaf, boleh pada waktu tawaf kita menghadap semua badan menghadap ke arah Hajar Aswad. Tapi ketika selesai menghadap Hajar Aswad, kita harus meletakkan bahu kiri kita sejajar dengan Ka'bah. Tapi kalau kita tetap berjalan seperti ini, jalan lagi nyawa, ya hanasa. Karena tidak meletakkan bahu kiri sejajar dengan hanasa, berarti tawaf hanasa. Hanasa tawaf berarti percuma dengan ibadah. Nah, yang dibolehkan menghadap ketika start saja, ketika mau. Ya, tapi kalau rame jamaah, karena nanti jamaah rombongan belakang ada juga rame, ya kita begini aja, kepala saja menghadap ke sana. Sambil angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah selesai maju. Jangan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah ulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tiup maju. Ya, silakan maju. Kemudian saf yang kedua. Mulai lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Maju lagi, Mak. Putaran yang selanjutnya. Rombongan saf belakang lagi. Angkat tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maju lagi, Mak. Ya, lanjut lagi semuanya. Ya, yang di depan berhenti dulu, kita tutup, nanti baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, angkat tangannya.
Jadi tangan diangkat itu maksudnya seolah kalau yang dari jauh dia ingin sentuh. Jadi begini caranya Mak ya. Gitu. Seolah mau pegang, cuma karena kita nggak sampai ke sana, ya jadi dari jauh seolah kita ingin pegang, kemudian dicium. Ya. Yuk Mak, dah siap, maju, kemudian baca doa putaran yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban Sabar. wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran stop wa taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut Biarin dia istirahat. wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidni 'ilman wa alhiqni bis salihin. Ini udah lewat ayah-ayah. Ayah-ayah di sini rukunnya Yaman, Yamani, angkat tangan bismillah Allahu akbar. Bismillah. Tanpa dicium. Satu kali saja maju. Kemudian baca sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillah Allahu akbar. Yang belum. Bismillah Allahu akbar. Jangan cium. Nanti di Hajar Aswad cium. Rukun Yamani angkat tangan baca bismillah Allahu akbar saja. Maju, dah siap maju Mak. Ya, bismillah Allahu akbar. Ya, yang udah lewat, udah selesai taslim mengatakan bismillah Allahu akbar, baca sapu jagat. Doa sapu jagat tadi. Wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Dengan irian tawaf kita sudah selesai. Ibu-ibu yang masih di belakang belum injak batas akhir, silakan injak batas akhir semuanya. Ya, dan kemudian sudah selesai. Ya, kita berdiri di sini menghadap Ka'bah. Ya, semuanya cari sedikit yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk dingin. Ya, cari dulu posisi masing-masing yang enak. Dingin. Ya. Ya selesai Mak ya. Sekarang kita sholat apa? Sholat sunnah Di belakang itu makam. selesai tawaf. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf itu dikerjakan kalau bisa di belakang makam Ibrahim atau ya di belakang makam Ibrahim sholat sunnahnya. Nanti bacaan yang pertama sama seperti sholat sunnah biasa, habis Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul hu. Niatnya saja yang beda. Nawaitu usolli salat tawaf. Rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat salat tawaf 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Kerjakan seperti salat sunnah pada umumnya 2 rakaat. Dan selesai salat sunnah, baru di sini ada gambar pintu yang terbuat dari emas. Warna emas dia di sini. Dari pintu sini sampai sini namanya multazam. Apa? Multazam itu semua dari batas pintu sampai ke sudut. Kalau pintu terbatas sampai ke sini saja. Ini tidak masuk multazam, pintu itu. Jadi dari sudut Hajar Aswad sampai ke pintu emas itu semuanya namanya multazam. Kalau mereka yang sempat di depan, mereka sentuh langsung, berdoa langsung. Tapi kalau yang tidak sempat, dari jauh sama. Kabulnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Karena ini termasuk tempat mustajab yang ketiga. Yang pertama Hajar Aswad. Ya. Yang kedua Rukun Yamani. Yang ketiga multazam. Itu mustajab, doa nggak ditolak. Makanya minta doa sungguh-sungguh di sini. Selesai sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, minta sama Allah. Berdoa. Langsung selesai sholat sunnah tawaf, jangan langsung berdoa situ, tapi ambil posisi yang searah dengan multazam. Misalkan Mak sholat sana, Mak sholat sana. Atau di belakang makam Ibrahim agak sedikit ke sana. Mak ambil posisi, ambil yang jarak sejajar, meskipun jauh tapi sejajar dengan multazam. Duduk di situ sambil berdoa, minta sama Allah. Apa yang kita minta dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan kabulkan. Karena ini tempat mustajab, Mak. Ya, tempat tidak ditolak doa.
kemudian apa namanya ini berdoa di makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim itu makam bukan kubur. Makam itu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di dalam kubah warna emas itu. Ada kurungan warna emas, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Di batu itu bekas tapak kaki asli Nabi Ibrahim. Kenapa ada bekas di batu? Batu itu dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk naik jadi tangga, naik turun. Jadi dia terbang batu itu. Ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim menyusun dengan siapa dibantu Allah putranya Nabi Ismail. Ismail yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Beliau lah yang bantu ambil batu kasih sama ayahnya karena udah tinggi makin tinggi. Allah kasih batu yang bisa terbang, naik turun kayak lift. Nah, batu itulah membekas sampai sekarang masih ada di makam Ibrahim itu. Jadi orang bisa tengok di situ dan berdoa di situ. Ya, kepada Allah semoga Allah Taala berikan keberkahan dengan keberkahan makam Nabi Ibrahim ini. Dah selesai itu makan. Tapi saat ini Hijr Ismail masih tidak diizinkan masuk. Hijr Ismail di sini ada apa namanya itu keramik pagar, dia bulat. Dia batasnya seperti ini. Memutar dia kayak bulan sabit. Ya, ini dia ya. Tapi sekarang udah disekat. Karena masih corona, masih dianggap corona. Kalau dulu lebih parah lagi, makin jauh. Karena sekarang udah dekat, cuma 1 meter, 2 meter begitulah. Tapi kita tidak bisa sentuh lagi nih. Ya. Kalau orang dia tawaf, kemudian dia sentuh Ka'bah, dalam keadaan tawaf, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam sini. Ini kan ada keramik nih, macam pagar sepinggang, sebahu lah kita ini. Masukkan tangan tidak sah, karena tawaf di luar. Kalau dia masukkan tangan, berarti tangannya di dalam Ka'bah. Karena ini bagian dalam Ka'bah. Sedangkan tawaf harus di luar Ka'bah. Maka tidak boleh ada anggota tubuh kita masuk di dalam Ka'bah. Kalau tidak sah, harus ulang lagi tawafnya. Dah selesai itu nanti kita kalau memang ini dibuka, kita bisa ambil ada 2 pintu. Pertama pintu ini, pintu yang sana. Pintu ini selalu dikunci. Yang selalu dibuka sebelah sana. Maka kita akan selesai 7 putaran, kita akan putar sini. Masuk ke sini. Coba tengok sini, Mak. Ya, bisa tengok sini. Ya, jangan masuk, Mak, situ aja. Situ aja enggak apa-apa situ, Mak. Nanti kita masuk dari pintu sini, udah masuk ke dalam pintu sini. Kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak di dalam Hijr Ismail. Karena Siti Aisyah, Siti Fatimah pernah meminta kepada Rasulullah agar diizinkan masuk ke dalam Ka'bah sholat di dalamnya. Tapi kata Nabi tidak perlu, Aisyah engkau sholat saja dalam Hijr Ismail. Hijr itu bahasa Arab artinya kamar. Kamarnya Nabi Ismail ketika dia punya istri, di sinilah dia tinggal. Dan ini adalah salah satu tempat yang dibuka langsung pintu surga. Jadi pintu surga itu terbuka arahnya langsung pintu itu ke dalam kamar Nabi Ismail. Jadi kalau siapa yang masuk Hijr Ismail berarti dia sama seperti langsung mendapatkan aroma-aroma dari apa? Dari surga. Jadi sholat di sini sholat sunnah mutlak namanya. Selesai sholat sunnah mutlak, tapi kita susah sholat sunnah sini karena ramai sekali orang. Kadang-kadang kita rukuk, pantat orang kena ke kita. Nah, nggak apa-apa sholat sunnah terus, sholat sunnah mutlak. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagaimana niatnya? Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau bahasa Arabnya usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Sama-sama, usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi sholat sunnah saja, pokoknya mutlak, sholat sunnah saja. Selesai baca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama kedua kulhu, baru berdoa. Cara berdoanya agak unik sedikit. Cara berdoanya tempel pipi kanan sini. Ke dinding Ka'bah. Ya. Tempel pipi kanan sambil berdoa minta maaf sama Allah. Banyak dosa kita. Di sini semua orang menangis di sini, meleleh semua air mata di sini. Kalau ada orang udah sampai ke dalam tapi tidak meleleh air mata, hatinya keras berarti. Ya, berarti hatinya keras seperti batu. Mungkin tidak menetes air mata pertama ketika lihat Ka'bah. Tapi kalau udah masuk di situ dia udah sholat, tidak juga menetes air mati, dosanya berarti sebesar gunung. Nah, kalau nggak menangis itu jangan tanya saya. Kenapa saya nggak menangis? Tanya diri sendiri berarti. Ada salah apa sama Allah? Ya? Ya. Jadi di Hijr Ismail sayangnya di Hijr Ismail saat ini masih disekat, tidak boleh masuk. Tapi karena kita tidak boleh masuk, nggak apa-apa. Kita selesai sholat sunnah tawaf, selesai berdoa di menghadap Multazam, situlah kita minta ampun sama Allah. Ya, ganti kita masuk ke Hijr Ismail. Ya. Gitu lah ya, kita ya. Bagi yang mampu untuk mencium Hajar Aswad silahkan, tapi saat ini tidak ada, tidak bisa juga. Karena di
haji. Ini apa lagi? Habis bisa sentuh langsung kan masih kuat. Ya, kalau ayah, nah ayah jangan paksa-paksa ya, kalau udah dibuka sekat jangan memaksakan diri untuk cium hajar aswad, bisa diinjak-injak kita sama orang-orang lain. Ya. Ada orang Turki tinggi-tinggi badannya, orang Afrika kuat-kuat, India kuat-kuat besar, berotot-otot. Enggak ada peduli orang tuh. Disikutnya, diinjaknya kadang-kadang kita. Tapi ada yang baik juga, ada yang tolong kita. Ini kalau kita tidak mampu jangan paksa mendekat ke dinding, Kak. Nah, kalau yang muda kayak Abi Sukri masih kuat. Nih saya recommended Bapak bisa. Tapi yang lain kayaknya ya abang ini bisa juga. Ya, tapi kalau yang lain sabar, berdoa aja dari jauh. Sama kok. Ya, cuma beda ya kalau langsung sentuh dengan dari jauh. Tetap ada rasanya tetap ada beda. Tapi doanya tetap sama-sama mustajab di sisi Allah. Nah, selesai baru kita kembali lagi kita menuju ke tempat mas'ah. Kalau ini matwaf. Matwaf ini tempat tawaf. Nah, kalau kemudian yang kedua, rukun pertama niat. Niat ihram umrah. Yang kedua tawaf, keliling 7 putaran. Ya, yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, oke, karena kita di sini agak sedikit panas, ya udah enggak apa-apa. Ibu-ibu bisa hemat tenaga, nanti di sana baru kita forsir tenaga, kita habiskan tenaga kita. Nah, ini dari sana Safa, dari ke sini Marwah. Jadi kita baik aja secara. Ya, kita menuju ke tempat sa'i. Ya, nanti dalam perjalanan dari tempat sa'i itu baca nanti. Nah, doa sesudah tawaf nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dzal jud wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Nah, itu doa panjang, bisa diringkas, tapi kalau Bapak panjang habis selesai tawaf, udah selesai kerjakan semuanya, baca doa sesudah yang tadi itu. Panjang bacaannya tuh. Tapi waktu kita panjang di sana, bisa puas kita beribadah, bisa kita puas berdoa, munajat, minta kepada Allah. Kemudian doa setelah sholat sunnah di Hijr Ismail. Sholat sunnah di Hijr Ismail itu namanya sholat sunnah tawaf tadi itu. Dan selesai ada doanya. Doanya di halaman 93. Nah, selesai tawaf kita tidak langsung ke sa'i, tapi kita minum air baca doa minum air zam-zam halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Nih misalnya. Tadi itu minum. Mak, bismillah, Mak. Bismillah. Air zam-zam. Nah, Bapak minum dulu, Mak. Ya, ini memang minum nih, memang minum. Waktu minum nih. Minum sambil. Ya. Karena di dalam masjid tidak ada tempat duduk, tidak ada kursi, sambil duduk, sambil jongkok boleh. Ya, sambil duduk, sambil jongkok. Sambil jongkok baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi airnya, Dek, bagi airnya. Ya, bagi. Ya, ini. Ya, air zam-zamnya jangan yang dingin ya. Air zam-zam yang sedang aja, nanti flu Umi ya. Sudah flu tersumbat hidung, akhirnya batuk, akhirnya demam. Ya, nanti kalau di sana minum air zam-zam jangan yang dingin. Nanti kalau dingin akhirnya tersumbat hidung. Kita pengen ibadah sehat ya. Ya, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum sambil jongkok nggak apa-apa. Sambil jongkok biasakan nggak apa-apa, Mak. Karena nggak ada kursi di sana, Mak, dalam masjid. Ya, sambil duduk, Mak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini seolah dalam masjid saja nih. Memang begini dalam prakteknya, memang begini. Apa duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala penyakit, dan mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi segenap Maha Penyayang. Nah, maksudnya Tuhan yang paling pengasih di antara semua yang pengasih. Dah selesai minum, Mak. Ya, nanti ini kan membelakangi Ka'bah, besok melihat minumnya itu menghadap ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nanti di sana itu nggak ada pakai gelas dia mah, pakai gelas begitu nggak ada. Dia kita ambil cangkir yang sudah ada termosnya di situ, kita pencet yang tidak panas tidak dingin, kemudian kita sebelum minum menghadap Ka'bah tuh. Ada kiblat. Kemudian baca doa. Sebelum minum baca doa tadi itu. Nah, jadi dapat rezeki bermanfaat, dapat iman yang kuat, kemudian dapat rezeki yang luas dan dapat obat. Karena dalam air Zam-Zam itu ada obat. Nah, udah siap? Nah, kemudian kita masuk ke tempat sa'i. Umi standby sini aja Umi. Ayo. Saya hemat tenaga. Ayo sama-sama. Jamaah, ya Allah, jamaah. Ya. Jangan ada yang pisah dari rombongan ya. Dari tempat tawaf ke tempat sa'i agak sedikit jauh dan ramai orang. Kadang-kadang ada yang keluar rombongan tersesat nanti. Ya, kemudian kita lepas sendal semua. Kita udah naik Bukit Safa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu Ka'bahnya boleh enggak kami foto-foto sebentar? Nanti habis saya kami foto boleh enggak? Ya. Jadi kami foto sebentar di situ untuk dokumentasi. Ya, sekarang itu doa naik Bukit Safa. Ya, doa naik Bukit Safa. Ka'bahnya jangan dibuka. Mau foto dulu sebentar dan kita masih mau lihat Ka'bah dulu. Ayo Mak, semuanya naik ke atas Bukit Safa. Ya, masuk terus semuanya ke tempat sa'i. Ya, terus ini sampai di sini dulu, di sini. Ya, stop semuanya sini kumpul. Stop Mak, berhenti Mak. Sini dulu Mak. Ya. Ya, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, kita baca doa memulai sa'i putaran yang pertama. Karena sa'i 7 kali juga sama seperti tawaf 7 kali putar. Kalau ini 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa, dimulai dari yang pertama Bukit Safa, kemudian sampai ke Bukit Marwah. Bukit Marwah ke Safa lagi, Safa ke Marwah lagi, Marwah ke Safa lagi, sampai yang terakhir berakhir di Bukit Marwah. Ya, ke-7 nanti di Bukit Marwah. Kalau ada yang hitung ke-7 di Bukit Safa berarti salah hitung. Ya, berarti salah hitung. Ya, Mak ya. Ya. Jadi ini ketika di atas Bukit Safa kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika memulai Mak, ini doanya halaman 97. Dan lihat doanya halaman 97. Ya bapak-bapak yang ketika Safa tadi tangannya di luar, ya sekarang boleh tutup, boleh buka, nggak apa-apa. Kalau tawaf sunnah dibuka tangan sebelah kanan, kalau sa'i boleh ditutup, boleh dibuka. Ya kalau keringatan dibuka saja, seperti waktu tawaf. Kecuali waktu malam dingin ya, kalau dingin boleh tutup. Ya, baca doa di atas Bukit Safa tadi sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah Ala ma hadana. ala ma hadana. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ala ma aulana. Ala ma aulana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku Lahul mulku. wa lahul hamdu. Lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi wa yumiit. Biyadihil khairu. Bihadihil khairu. Wa huwa ala Wa ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'da. Anjaza wa'id. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la na'budu Wa la na'budu illa iyyahu. illa iyyahu. Mukhlisina lahud-din. Mukhlisina lahu din. Walau karihal kafirun. Walau Nah, dan selesai ini doa waktu kita mau memulai sa'i. Tapi nanti doa sa'i putaran pertama ada, putaran kedua ada, sampai doa yang terakhir ada. Nanti di atas Bukit Marwah juga ada doa penutupan. Kalau ini doa pembukaan sa'i, bukan doa pertama. Ini doa pembukaan sa'i. Udah selesai. Tadi kan kita menghadap ke arah Ka'bah tadi kan, waktu kita baca doa ini. Baru kita maju. Ini maju nanti turun gunung.
agak sedikit karena dia pakai keramik, tapi keramiknya agak sedikit bata-bata begitu, jadi nggak terlalu cepat terpeleset kita. Makanya turun pelan-pelan, jangan dikebut ya. Nanti dihajar itu yang warna hijau dua pilar hijau nih. Ya, di pilar hijau. Di situ baru berlari-lari ke berlari-lari kecil. Udah lupa saya nih. Pilar hijau berlari-lari kecil. Tapi kalau ibu-ibu disunahkan berjalan cepat, bapak-bapak disunahkan berlari-lari ke. Jadi kalau lihat ada orang-orang Arab lari-lari, yang perempuannya lari karena takut ditinggal sama istri, karena takut ditinggal sama suami. Nah, jangan kita lihat, perempuan Arab nih lari-lari juga. Kami lari-lari juga enggak sunah lari-lari. Yang sunah jalan cepat. Kalau ibu-ibu perempuan, kalau bapak-bapak sunah lari-lari kecil. Kalau kencang jangan. Tapi kalau misalnya kencang-kencang kali orang tuh lari. Ya, Mak ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo maju. Ini tiang pertama kita maju terus. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Wa bihamdihil karim. Wa bihamdihi karim. Bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Wa minal laili Wal-laili fasjud. fasjud. Wasabbihu Wasabbih lailan tawila. Nah, ini kita sudah lewat pilar hijau itu ada 2 pilar, nanti dia warna hijau, ada neon warna hijau itu berlari-lari kecil. Udahlah kita lari-lari kecil udah lewat ya. Karena doanya panjang, kita lewat terus doanya. Doa di antara 2 pilar hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cek lari Maya pelan-pelan. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram. Ada dapat halaman 101. Halaman 101. Udah dapat yang lain? Ya, itu dibaca. Rabbi ghfir sambil lari-lari kecil ya. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Stop. Nah, ini naik Bukit Marwah. Waktu memanjat Bukit Marwah baca lagi doa seperti tadi itu. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara la junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan wa inna Allaha syakirun alim. Itu di halaman 102. Setiap doa putaran 1, 2, 3, 4 dan 5 ketika hendak memanjat itu doanya. Selalu itu doanya. Ketika memendaki baik ke Safa, baik ke Marwah langsung inna safa wal marwata min sya'airillah sambil mendaki. Nah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan sampai di atas menghadap lagi ke arah Ka'bah. Ya, kita seolah sudah sampai di atas Bukit Marwah. Ya, kita menghadap ke arah Ka'bah. Oke, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa di atas Marwahnya. Ketika bukan ini pada putaran yang kedua tidak perlu membaca doa di atas Bukit Marwah. Cukup doa Safa, cukup doa putaran yang kedua. Nanti pada waktu yang ke-7 yang terakhir, ya, 7 yang terakhir ketika sampai di atas Bukit Marwah baru ada doa penutupan di atas Bukit Marwah. Di atas Bukit Marwah. Nah, kita sekali lagi ke sana, baru siap ya. Ayo kita balik putaran yang kedua ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Al-wahidul fardus samad. Alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini udah panjang kali, nanti ibu sempurnakan doanya. Kalau nanti di sana lebih panjang soalnya. Kalau sini kan pendek, ini contoh. Nanti disambung lagi doanya. Nah, ketika sampai di pilar hijau, pilar pertama dengan pilar kedua, antara 2 pilar hijau itu membaca doa Rabbi ghafir warfa wa
وتجاوز وتجاوز عما تعلم عما تعلم إنك تعلم إنك تعلم ما لا نعلم ما لا نعلم إنك أنت الله إنك أنت الله الأعز الأكرم. أعز الأكرم. Nah, itu doa antara dua pilar Hijau. Baru kalau doa tadi itu belum selesai, sambung lagi, selesaikan doa yang Cuma kalau bapak dan ibu tidak bisa membacanya, tidak sempat membacanya, atau tidak sempat juga membacanya, maka cukup baca dengan tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sepanjang perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi kalau ibu-ibu mau baca khusus silahkan, lebih afdal lagi. Ini saya anjurkan bagi mereka yang tidak sanggup membaca lama-lama. Tapi kalau sanggup baca lama-lama ya baca sesuai dengan tuntunan Nabi tadi itu. Dah siap ibu-ibu ya. Berarti kita balik lagi dari sana ke sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat putaran yang terakhir, putaran yang ketujuh, yang ketujuh halaman. Saya lagi cari juga. Putaran ketiga, putaran keberapa nih? Ya. Kemudian putaran kelima udah, putaran keenam udah, putaran ketujuh, halaman 129. 128, 129. Sudah? 129. Sudah dapat mama, ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi katsira. Allahumma Allahumma habib ilayya al-iman habib ilayya al-iman wa zayyinhu wa zayyinhu fi qalbi biqalbi wa karrih wa karih ilayya al-kufra ilayya al-kufra wal fusuqa wal fusuqa wal 'isyan wal 'isyan waj'alni waj'alni minar rasyidin. minar rasyidin. Ya Allah, timbulkan rasa cinta untuk beriman kepadamu, hiasi hatiku dengan kebencian kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada maksiat, dan jadikan aku termasuk orang yang terpetunjuk. Nah itu doanya, putaran yang terakhir, agar kita nanti selesai ini berbuat maksiat itu benci kali kita. Nah, bikin ibadah itu cinta sekali. Untuk bikin ibadah menjadi timbul rasa cinta untuk ibadah. Nah, ini semoga melekat sampai pulang. Nah, ini sudah. Waktu dari putaran dari Bukit Safa hendak ke sampai yang Bukit Marwah yang terakhir itu dibaca. Nanti ketika sampai di antara dua pilar hijau, mulailah kita baca. Lihat halaman 130 di depannya lagi. Setiap antara Safa dan Marwah selalu ada doanya, doa di antara dua pilar hijau. Baik putaran pertama Safa, baik putaran kedua dari Marwah ke Safa atau Safa, selalu ada dicantum di situ doa antara dua pilar hijau. Nah, jadi kalau udah sering-sering ditulis di situ, sering dibaca, terhafal nanti. Nah, jadi kita baca sambil berlari-lari berlari kecil bagaimana? Ya, seperti lari-lari anjing tuh, Pak. Ya, sakit jangan lari-lari. Jalan pelan-pelan saja atau jalan kencang, kalau bisa jalan kencang. Rabbil ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz 'amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul 'azizzul akram. Ya, dah sampai naik Bukit Marwah lagi yang terakhir. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayo semuanya sampai ke atas ini posisinya. Ya, di sini kemudian kita baca doa di atas Bukit Marwah selesai sa'i. Nah, baca menghadap ke arah Ka'bah semuanya. Semuanya menghadap wajah ke arah Ka'bah. Sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, tapi jangan berdiri di tempat cadas yang curam yang ada bukit aslinya itu, karena ada yang licin terpeleset pecah kepalanya, di situ tidak ada dokter. Ya, tidak ada dokter. Jadi jangan injak-injak yang bukit yang agak curam-curam itu jangan, Pak ya. Tetap di atas keramik bukit yang sudah dipasang keramik.
Bukit Marwah selesai halaman 132. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa 'ala ghayrika la takilna wa 'ala al-iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin 'anna. Itu panjang lagi doanya. Allahumma arhamni tamil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazri fima yurdika anni ya arhamar rahimin. Baru doa sendiri-sendiri. Mau doa apa yang paling kita ingin Allah kabulkan, minta sama Allah. Inilah tempat yang paling mustajab juga. Nah, di atas Bukit Marwah. Berdoa di situ. Sungguh-sungguh minta sama Allah, ya. Apa yang menjadi hajat. Ya, minta doa supaya dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan husnul khotimah, diberikan kesuksesan anak-anak dan cucu-cucunya. Minta semua sama Allah. Dikasih kesempatan di situ untuk meminta kepada Allah. Nah, selesai itu baru kita cukur rambut, potong rambut, keluar dari ihram umrah. Tanda keluar dari ihram umrah, boleh melanggar pantang-pantang lagi kalau sudah selesai sah. Dan syaratnya harus potong rambut. Ya, di depannya ada doa tahallul namanya. Tahallul menggunting rambut. Halaman 134. Udah dapat? Udah dapat? Ya, doanya apa? Doa tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillah. Ala ma hadana. Walhamdulillah. Ala ma an'amana. Bihi alaina. Allahumma hadhihi nasiyati. Fataqabbal minni. Waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfirah. Allahumma thbut li bikulli sha'ratin hasanah wa'fu anni biha sayyi'ah warfa'ni biha innaka daraja. Lagi doanya di depan. Ada selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Potong rambut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti mama-mama salah satu ketika pergi masuk ke Masjidil Haram ada satu yang bawa gunting. Nah, nanti ada yang bawa gunting. Kalau enggak dapat keluar uang 5 rial. 5 rial kata orang Mekah, kata orang anak-anak di situ, ya, kata orang-orang Afrika situ. Tahallul, hajah, tahallul. 5 rial. Habis kita enggak tahu kan? Kita pikir gratis kan dia mau bantu kita. Habis dipotong rambut. 5 rial. Dia minta uang. Berapa? 5 rial berapa? 1 rial? 1 rial berapa? Murah itu ya? 8 berapa? Berapa? Ya sekitar gitulah. Ada yang juga minta 10 rial. Kita kasih terus. Nah, makanya mobil bawa gunting. Tapi kalau nggak bawa gunting ya udahlah. Jangan dari sini jangan bawa gunting. Ditahan di bandara. Nggak boleh bawa barang tak? Pisau gunting nggak boleh bawa barang. Kalau nggak digunting, Kalau nggak digunting, laki-laki perempuan, tidak boleh, nggak sah. Tidak sah keluar dari ihram, harus pakai baju ihram terus. Ya, jadi syarat baru boleh ganti baju biasa dan pakai minyak wangi dan potong kuku dan bersendal dengan istri boleh kalau seandainya sudah potong rambut. Maka ketika kita mau sa'i tawaf itu, ibu-ibu dalam tas itu ada tas yang kecil tadi itu kan? Jadi kita taruh uang tadi itu dalam koper, itu kita masuk ke tas itu, bawa tas itu. Ya, kasih masuk gunting di dalamnya. Jadi kalau ada ibu-ibu ada berapa orang misalkan minimal 1 aja, nanti ganti-gantian pakai gunting itu. Kalau enggak nanti kita pun jadi gunting sendiri. boleh, jangan gunting sendiri, Mak. Kasih sama kawan. Iya.
karena itu dalam masjid. Ya, masjid Rambutnya dalam. itu dibawa keluar masjid, jadi masukkan ke dalam kertas atau tisu, Ya. masukkan ke dalam kertas, nanti di luar masjid gali tanah Mekah, kemudian tanam di dalam tanah tersebut. Tapi kalau nanti di sana semua aspal, udah cor, jangan ibu ambil markir diketok pula tanah jalan di Ya. Mekah. Keramik-keramik marah polisi. Ya, kita bawa pulang. Nah. Jangan, tinggal aja di tanah Arab, jangan. Tinggal saja di tanah Arab. Buang di sampah boleh juga. Ya. Ya, buang di sampah boleh juga. Ya, tapi kalau seandainya di sana masih ada tanah, enak kita tinggal tanam saja karena ada bagian tubuh kita tertinggal di kota Mekah. Dah selesai. Kalau bapak-bapak dianjurkan banyak. Dianjurkan potong banyak. Nanti potong banyaknya nanti di barbershop nanti di luar Masjidil Haram. Yang penting syaratnya minimal 3 helai rambut. 3 helai rambut. Panjangnya segini. Tapi kalau bapak-bapak yang rambutnya sedikit botak, nggak apa-apa lah. Tapi kalau nggak ada rambut bagaimana? Ece. Ece potong. Makanya dari sini jangan pangkas rambut ayah ya. Nanti di sana. Ya, kalau pangkas rambut boleh ayah, tapi jangan dikasih habis rambutnya. Orang Arab yang motong. Ya, nanti kita kalau potong rambut mau kasih bersih di sana saja. Ya, tapi kalau yang tidak ada rambut bagaimana? Kasih lewat saja gunting. Ece. Nah, itu sudah niat dah. Dah selesai gunting tahallul baru baca doa sesudah menggunting rambut atau tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qada 'anna manasikana. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa 'aunan waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat. Ini doa penutupan, kita udah selesai umrah kita nih ya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan manasik kami. Ya Allah, tambahkan kami keimanan, keyakinan dan pertolongan dan ampunkan kami, orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Nah, selebihnya itu nanti ziarah-ziarah itu sunnahnya, karena ziarah ke Arafah bagi orang haji tidak wajib wukuf di Arafah. Kita umrah hanya datang ziarah saja ke situ. Nanti ada doanya wukuf di Arafah. Ada doanya masuk di dalam padang Arafah. Nah, ada doanya masuk di dalam padang Arafah. Nanti kita ke Musdalifah. Kita juga akan tengok di mana orang akan mabit di Musdalifah. Kita akan ke Jabal Rahmah. Kita akan juga berdoa di situ di Jabal Rahmah. Kemudian selanjutnya banyak doa-doa di belakangnya. Doa di Mina juga. Kemudian terakhir ditutup dengan tawaf wada, tawaf berpisah. Tawaf perpisahan ini ketika kita udah hendak pulang, bapak-bapak, ibu-ibu tasnya udah siap di depan kamar hotel. Kalau kita udah mau pulang, tasnya udah siap di depan kamar hotel. Baju udah rapi masuk dalam kamar hotel. Tidak ada lagi tinggal sisir, mukena, tidak ada handuk dan tertinggal. Semua masuk ke dalam tas semuanya. Sebelum kita pergi tawaf perpisahan, itu tas udah siap di depan hotel kamar. Nanti kami tukang ambilnya kasih masuk ke bus. Tapi kalau ibu-ibu belum siap, ibu pergi tawaf wada, kami susah nanti kumpulkan tas-tas ibu memasukkan ke dalam bus, dalam mobil bus yang mengantar kita pulang. Nah, ini hari terakhir tawaf wada. Tawaf wada. Nanti di tawaf wada ini kalau selesai ibu-ibu tawaf, niatnya aku niat tawaf wada. Bagaimana? Aku niat tawaf wada. Nah, sunnah karena Allah Ta'ala. Dah selesai tawaf tidak ada sa'i, hanya tawaf 7 kali putar. Habis itu ada sa'i, tidak ada sa'i. Kalau selesai tawaf, bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, minta agar jangan ini yang terakhir. Kalau bisa datang lagi, amin ya rabbal. Kalaupun saya tidak bisa datang lagi, semoga anak-anakku bisa berangkat. Kalau anak-anakku tidak bisa berangkat, cucu-cucuku. Kalau cucuku tidak, cicitku juga ya Allah. Kalau bisa datang juga injak ke sini. Nah, itu doa kita yang terakhir dan doa-doa yang lain yang menjadi hajat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai kita baca doa tadi, berarti ibu-ibu kalau sudah balik badan enggak boleh balik lagi ke belakang. Kalau ibu balik lagi ke belakang, ibu harus tawaf lagi 7 kali. Nah, itu perpisahan artinya apa? Kalau udah tengok, udah tawaf, udah sholat sunnah, udah berdoa, doa tawaf yang tadi, yang terakhir tadi itu, dah tutup muka, balik badan, keluar. Nah, itu namanya perpisahan dah selesai. Kalau tengok lagi, harus pulang lagi tawaf. Nah, ya kabut tuh.
Nanti belakang ada orang sholat, nanti terinjak kepalanya kan. Nanti kalau kita udah selesai itu jangan lagi tengok, nanti tengok disuruh tawaf lagi sama Allah. Nah, kalau udah tengok, udah tawaf lagi. Nanti udah selesai, mau balik lagi, tengok lagi, tawaf lagi. Kapan selesai? Nah, kalau udah selesai berarti udah balik terus pulang. Ya, kalau udah selesai sampai di rumah, itu jangan lagi sibuk mau belanja. Belanja itu sudah hari yang terakhir itu sudah selesai. Nggak ada lagi belanja. Hari terakhir sudah selesai. Jangan sibuk, kita udah masuk mobil. Bapak mana? Bapak yang satu, ibu yang satu di mana lagi? Ibu yang satu masih belanja di sana. Ibu yang satu masih belanja di sana. Aduh, pajan saja. Jadi hari terakhir itu bukan hari belanja. 2 hari sebelum kita pulang itu waktu belanja, waktu kita tengok-tengok pasar-pasar, ya. Oleh kenangan untuk keluarga di rumah. Ya, alhamdulillah. Ya, uang kita kalau seandainya hari ini terakhir kayaknya masih banyak uang real, bisa tukar ke money changer. Money changer tempat tukar uang atau sarrafah bahasa Arabnya. Bisa kita uang itu kita tukar di situ. Kalau kita bawa pulang ke sini nggak bisa pakai kan? Nah, jadi tukar lagi ke sana ke uang rupiah, Mak. Ya, bisa juga tukar di Indonesia, ada di Banda Aceh money changer. Tapi nilainya turun, kalau di sana masih lumayan lah. Ya, berarti alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian manasik umrah kita dari pihak Travel Abu Sirat yang perdana hari ini telah kita tutup. Semoga Allah Ta'ala memberkahi, berikan kesehatan kekuatan kepada Bapak dan Ibu sekalian, hingga sampai hari H kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sholatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin hamidillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil khairi ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Jadi ibu-ibu simpan lagi apa namanya